Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Oktavianti dengan NIM 1701812 dengan nomor absen 05 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Media Sosial dan Online Marketing, yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Yang pertama, pada pertemuan ke-9, yaitu mereview video dari channel YouTube Christina Lee, di mana narasumbernya yaitu Michael Sugiarto. Beliau merupakan founder dan CEO dari teknobi.com dan digimaru.org. Pada video tersebut, narasumber berbagi pengalaman tentang bagaimana dia memulai bisnis dari toko offline menjadi mempunyai 1.500 murid sukses bisnis online miliaran. Nah, pada bahasan video tersebut, beliau menjelaskan melalui bisnis offline lalu pindah ke aktiflash.com. Selanjutnya merambat ke Digimaru. Pada awalnya, narasumber atau Michael Sugiharto yaitu memulai bisnis offline menjual asuransi. Nah, ketika bisnis itu dijalankan, narasumber ini telah banyak memiliki agen dan reseller. Namun pada suatu saat narasumber dan partnernya menghadapi suatu kendala sehingga akhirnya narasumber atau Michael Sugiarto ini memutuskan untuk berpisah karena mungkin ada tidak kecocokan dalam hal berpendapat. Kemudian Mike meluncurkan sebuah tool automation program atau auto follow unfollow di Instagram seperti auto like atau follow yang biasa digunakan para selebgram atau misalkan anda sekalian yang ingin memiliki followers banyak, yaitu bisa menggunakan auto follow dan auto like seperti ini. Nah, di aplikasi Instagram yang sekarang bertransformasi menjadi aktiflash.com. Kemudian melalui bisnis tersebut, Mike menemukan pasar baru atau market baru, yaitu berdasarkan analisisnya, Mike mendapati bahwa masih banyak orang ataupun pebisnis yang belum paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bisnis online. Nah, suatu waktu Mike bertemu dengan calon partner, yaitu Andi Firmansyah, yang saat itu sudah memulai bisnis online di Instagram. Nah, Mike ini cukup terkejut karena perolehan dari bisnis di Instagram ini mendapatkan omset yang besar, padahal bisnis yang dijalankan oleh Andi Firmansyah ini merupakan bisnis sampingan. Nah, mulai dari situ, Mike kemudian mendirikan Digimaru yang merupakan sekolah training khusus untuk belajar bisnis online di Instagram. Ada 6 langkah atau step yang dilalui oleh Michael Sugiharto dalam memulai bisnisnya, yaitu dalam jatuh dan bangkit, kemudian bisa sampai sukses seperti saat ini. Nah, ketika pada saat jatuh, Mike kehilangan bisnis offline-nya di bidang jual beli asuransi dan harus berpisah dengan partner kerjanya. Ketika bangkit, Mike bertemu dengan temannya yaitu merupakan partnernya untuk melihat peluang bisnis digital. Lalu Mike mempelajari digital marketing hingga ikut e-course dan mengikuti berbagai macam seminar tentang digital marketing dan mulai tertarik untuk menekuni bisnis digital di bidang programming tools. Nah, sebenarnya dengan pengalaman Mike yang pernah bekerja di bidang real estate kemudian memiliki bisnis offline di bidang jual beli asuransi, tentunya Mike memiliki kesempatan untuk membuka bisnis offline lainnya yang mungkin bila dibandingkan dengan bisnis digital akan lebih menjanjikan. Namun, dengan membuka bisnis offline, tentu modal yang dikeluarkan dapat dikatakan tidak sedikit, sehingga Mike mencari cara lain dan kebetulan dia memiliki kenalan yang berjualan lewat online dan akhirnya memiliki ide untuk membuat tools dengan fitur memfollow dan likes otomatis. Selanjutnya, pada akhirnya Mike memilih untuk membuka bisnis digital yang dapat dikatakan
ia belum memiliki pengalaman di bidang itu, namun dengan keyakinannya dia berhasil memiliki 3 karyawan dan bekerja di ruangan yang masih sempit. Lalu Mike dan timnya berhasil membuat tools yang diberi nama Celebgram.com, sebuah tools yang berfungsi untuk mendapatkan like dan followers secara otomatis. Nah, setelah Celebgram.com ini berjalan, Mike tidak puas sampai begitu saja. Nah, di situ ia mendapatkan banyak pertanyaan tentang hal-hal yang mendasar mengenai digital marketing dari customer-nya. Nah, ketika melihat ini, Mike melihat sebuah peluang untuk membuka sebuah usaha di mana usaha tersebut bertujuan untuk mengajarkan ilmu digital marketing sehingga para pelaku bisnis online dapat sukses menjalankan bisnisnya. Nah, pada bisnis ini Mike sendiri baru membuat bisnis tersebut dengan berdiri sendiri, yaitu yang dinamakan digimaru.org atau disebut dengan Digital Marketing Campus. Nah, beliau menjelaskan tentang bagaimana tips-tips jualan di Instagram. Yang pertama, mempunyai brand. Karena dengan adanya brand bisa membedakan produk yang Anda jual dengan yang ada di pasaran. Nah, jika masih dropship atau menjadi reseller, maka kamu harus membuat brand toko sendiri agar mudah diingat oleh para pembeli. Jika sudah percaya diri, lalu buatlah brand produk sendiri. Yang kedua, mendesain konten. Konten yang kita buat harus relevan dengan brand, karena dengan mendesain konten orang-orang yang mengunjungi toko kita akan tertarik dan tidak bosan, karena apalagi postingannya buruk. Kita harus membuat desain tersebut semenarik mungkin agar customer yang ingin melihat produk kita akan tertarik dengan melalui konten-konten kita tersebut. Selanjutnya yaitu manajemen. Yang pertama, kita harus mempunyai karyawan. Nah, untuk membentuk sebuah karyawan, kita harus mempunyai tim yang bagus terlebih dahulu, yaitu seperti tim CS, tim pembuat konten, dan tim penjaga gudang. Nah, untuk membuat tim-tim tersebut, kita harus menjalankan apa itu leader creates leader, yaitu yang pertama, I do, you see. Saya kerjakan, kemudian kamu melihat atau mencontohkan. Jadi yang pertama, saya akan mencontohkan terlebih dahulu apa yang ingin dibuat, dan kemudian kamu melihat dan mempelajari apa-apa saja yang saya kerjakan tersebut. Yang kedua, you do, I see. Kamu kerjakan dan saya memonitoring apakah yang kamu ajarkan itu sudah betul atau tidak. Yang ketiga ada you do dan I don't see, yaitu kamu kerjakan dan saya tidak melihat lagi. Itu berarti kamu sudah mengerti apa yang saya ajarkan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu beriklan. Nah, untuk beriklan ini kita harus berani dan jangan takut terlebih dahulu, karena jika kita memasang iklan tersebut secara konvensional seperti cetak brosur dan lainnya, maka modal yang kita keluarkan sama saja seperti kita beriklan digital. Jadi jangan terlalu mengandalkan iklannya saja, sedangkan konten di dalam tokonya sendiri tidak dapat kita atur. Jadi kita harus menspesialisasi atau mengkhususkan pada keunggulan dan menjadi ahli dalam suatu industri atau dari suatu produk. Nah, menurut narasumber, bisnis yang sukses itu ada 3, yaitu omset dan profit yang besar. Yang kedua, dengan membuat sistem. Dan yang ketiga, brand yang kuat atau merek kita sendiri. Dari video ini, saya sangat setuju bahwa sebagai pemula dalam bisnis jualan online, kita harus berani dan menemukan partner yang cocok dengan kita, agar bisnis yang kita jalani bisa sukses dan besar karena mempunyai tim dan partner yang selaras dan sepemikiran dengan kita, dan untuk menghindari keributan yang mengakibatkan bubarnya bisnis itu sendiri.
Seperti yang dikatakan oleh Christina Lee yang pemilik channel tersebut, ketika menjadi owner, kita juga harus memantau kerja dari karyawan kita. Jangan menyerahkan semuanya ke manajer dan customer service yang bekerja. Kita harus menganalisa bagaimana omset dan profit, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Jika mengalami penurunan, kita harus mereview ulang di manakah letak kesalahan-kesalahan, seperti misalnya customer service yang tidak menjawab chat dari calon konsumen. Apakah produk kualitasnya turun, dan apakah kontennya tidak menarik, dan apakah packaging yang kita sediakan itu tidak bagus. Nah, jadi kita sebagai owner harus menganalisa setiap pekerjaan dan karyawan agar menghindari kesalahan atau penurunan omset penjualan. Setelah melihat dari video tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakcocokan terhadap partner kerjanya dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah, salah satu kunci dari kesuksesan suatu organisasi yaitu adanya hubungan yang positif antara para member organisasi. Hubungan tersebut dapat terbentuk apabila adanya transparansi dan juga komunikasi di antara para anggota. Nah, penting bagi seorang pemilik perusahaan atau CEO atau manajer untuk mengetahui situasi dari organisasi perusahaan tersebut, mental para pekerjanya, dan juga diversity yang ada di dalam sebuah perusahaan untuk menimbulkan rasa menghargai terhadap perbedaan yang ada. Nah, perbedaan di sini bukan hanya tentang keragaman rasa atau budaya para pekerja, tetapi juga tentang dalam hal pemikiran maupun opini setiap individu. Sehingga sangat disayangkan hanya karena ketidakcocokan antara Mike dan partnernya, sehingga mungkin reseller dan agen yang terlibat menjadi dirugikan. Nah, konflik adalah suatu hal yang biasa yang terjadi di dalam perusahaan. Yang bisa dilakukan salah satunya yaitu kita harus mencari jalan tengah dari beberapa opini yang telah disampaikan. Adanya komunikasi yang jelas dan terarah, dan juga penting bagi keberlangsungan perusahaan supaya ada transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga kita bisa mengetahui apa yang salah dan di mana produk kita itu bisa terjual dengan baik, sehingga kita tidak mengalami kerugian dan apalagi bisa menyebabkan bisnis kita hancur dan tutup. Dari video tersebut kita mendapat manfaat yang banyak sekali, seperti kita belajar dari pengalaman narasumber ketika memulai sebuah bisnis, tidak gampang menyerah dan selalu maju terus. Kita mengetahui tips untuk jualan di Instagram seperti mempunyai brand, desain konten, manajemen, dan beriklan. Nah, pada video ini juga kita bisa mengetahui bagaimana sukses dalam berbisnis online, seperti memiliki omset dan profit yang besar dengan membuat sistem dan mempunyai brand yang kuat. Selanjutnya, kita bisa mengetahui cara membangun tim dengan bagus, yaitu mengetahui bagaimana cara membentuk leader creates leader, yaitu I do you see, saya kerjakan kemudian kamu melihat, you do I see, kamu kerjakan kemudian saya memonitoring apa yang kamu buat. Selanjutnya, you do I don't see, kamu kerjakan dan saya tidak lagi melihat apa yang sudah kamu kerjakan. Pada pertemuan ke-10, yaitu di video tersebut membahas tentang digital marketing yang pertama dan digital marketing yang kedua. Nah, dari video ini ada alasan mengapa mempelajari digital marketing tersebut. Yang pertama, apakah marketing secara tradisional itu sudah turun? Apakah tidak digunakan lagi atau masih digunakan? Yang kedua, apakah internet sudah menjadi raja di saat ini? Nah, apakah internet sudah menguasai
perekonomian saat ini, karena sekarang kita memasuki dunia industri 4.0 di mana kita menggunakan industri yang serba cepat dan instan. Nah, dengan menggunakan internet, orang akan menjadi mudah dalam berbelanja maupun dalam hal lainnya. Yang ketiga, apakah generasi baru sudah tidak lagi mempedulikan media tradisional? Nah, di sini kita bisa melihat apakah masyarakat masih menggunakan media yang tradisional ataupun sudah beralih ke yang bagian internet. Ini sebelum adanya digital marketing, kita dahulu memakai tradisional marketing, di mana di tradisional marketing ini pemasangan iklannya melakukan secara konvensional atau tradisional, seperti dengan mencetak brosur, spanduk, koran, tabloid, dan majalah. Seperti yang kita ketahui, tradisional marketing memiliki kelemahan dasar yang tidak memungkinkan itu terjadi lagi. Nah, seperti yang pertama, tidak adanya interaksi dengan audiens. Ketika kita mencetak sebuah brosur dan membagikannya kepada orang, maka akan membuang tenaga dan terkena biaya besar, karena target yang kita tuju belum tentu menjadi calon customer kita, apalagi tidak adanya interaksi dan akan menjadi komunikasi satu arah. Yang kedua yaitu tidak ada conversion ratio dan feedback. Nah, seperti tadi, kita tidak tahu apakah iklan kita itu sudah tepat atau tidak pada segmennya. Yang ketiga, sulit diukur sehingga mengeluarkan biaya yang mahal. Brosur yang kita cetak dan bagikan, lalu kita tidak tahu apakah ada calon customer, apalagi misalkan brosur yang dibagikan malah dibuang oleh orang lain, sehingga hanya merugikan pada kita sendiri. Nah, di sini juga menjelaskan apa-apa saja itu karakteristik dari digital marketing yang satu tahap lebih unggul dari tradisional marketing. Yang pertama, addressability, yaitu kita bisa menentukan segmentasinya, mengetahui siapa yang dituju. Kemudian interactivity, yaitu customer bisa mengekspresikan apa yang diinginkan secara langsung. Lalu accessibility, memudahkan customer untuk menemukan informasi tentang produk, harga, dan review, sehingga menghasilkan sebuah nilai atau value. Lalu ada connectivity, yaitu membuat pelanggan dan bisnis tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Misalnya dengan membuat sebuah chat room, atau kita bisa membalas pesan yang dikirimkan oleh calon customer agar customer tersebut bisa puas mendapat informasi dan akan membeli produk dari kita. Selanjutnya ada kontrol, yaitu kemampuan customer untuk mengatur informasi yang mereka terima melalui internet. Nah, masuk pada digital marketing yang kedua. Yang pertama ada fast communication, yaitu tidak boleh terlalu detail, maksimalnya hanya 5-10 detik. Yang kedua ada more interaktif, yaitu melalui media sosial yang akan digunakan dan menjadi interaktif untuk pada konsumer. Yang ketiga ada comparison shopping easier, adanya bisa dijangkau dengan mudah. Yang keempat ada easier to conduct marketing research and advertise, yaitu melakukan research apakah benar segmen kita itu berada di situ. Nah, yang kelima ada communication are richer, faster, and more interactive. Seperti kita memasang iklan di Instagram. Nah, ada perintah swipe up, lalu kita membuka toko tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Yang keenam yaitu companies can reach target markets more easily, affordably, and quickly. Nah, perusahaan dapat menjangkau target pasar dengan mudah, terjangkau, dan cepat. Yang ketujuh ada they help market utilize new research in seeking out and communicating with customer, yaitu mengurangi resiko dari kerugian tradisional marketing, seperti berapa yang dibuang, brosur yang dibuang,
yang tertarik dengan brosur dan yang lainnya. Sehingga dengan adanya digital marketing ini mereka membantu pemasar memanfaatkan sumber daya yang baru dalam mencari dan berkomunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya ada proses utama dalam marketing. Yang pertama ada customer acquisition, yaitu menarik pengunjung ke situs web atau mempromosikan merek dengan menjangkau merek melalui teknisi penelusuran atau beriklan di situs lain. Tidak harus situs yang sebenarnya, bisa juga melalui Facebook dan Instagram. Yang kedua yaitu customer conversion, yaitu menarik pengunjung situs untuk mencapai hasil yang dicari pemilik situs seperti prospek, penjualan, atau penjelajahan konten lainnya. Mengembangkan pengalaman pelanggan yang memuaskan sangat penting pada segmen ini. Tujuannya yaitu agar bisa closing. Yang ketiga yaitu customer retention and growth. Mendorong pengguna berulang saluran digital dan untuk situs transaksional. Penjualan berulang. Orang yang sudah membeli jangan sampai lepas. Jadi kita harus memastikannya untuk repeat order lagi atau memberikan berita baik kepada orang lain. Seperti misalkan kita mengadakan giveaway atau lain sebagainya. Pada pertemuan ke-11 ada digital marketing 3, yaitu membahas strategi planning dan manajemen relationship. Yang pertama strategi dan planning, yaitu meliputi 1. Creating the vision, assessing technological innovation, yaitu kita harus membuat visi sendiri dan kita tahu arahnya mau dibawa kemana, jangan mengikuti orang yang lain. Dan kita harus siap dengan inovasi teknologi sehingga produk kita bisa menjangkau customer yang baru. Yang kedua, market analysis and competitor benchmarking, yaitu menganalisis pasar apakah sudah cocok ke digital marketing atau tidak, dan menentukan media apa yang digunakan dan siapa segmennya. Yang ketiga yaitu financial analysis and modeling. Kita melihat berapa budget yang dimiliki untuk memasang iklan tersebut. Yang keempat ada defining the multi-channel customer experience, managing customer information. Nah, disinilah pentingnya segmentasi atau target yang ingin kita capai. Yang kelima ada annual planning and budgeting, yaitu kita membuat perencanaan per bulan berapa yang digunakan dan diakumulasi berapa dalam 1 tahun. Yang keenam IT project and campaign planning and management, yaitu memasang iklan yang komunikatif dengan namanya, karena kalau hanya sekedar art belum tentu berkomunikasi. Yang selanjutnya ada managing relationship. Yang pertama yaitu interfacing with senior management. Ini adalah hubungan internal kita. Yang kedua, interfacing with marketing and corporate communication, yaitu meyakinkan bahwa manajemen tingkat atas dan mengkomunikasikan dengan marketing dengan meyakinkan marketing bahwa digital marketing itu berbeda. Yang ketiga yaitu interfacing with IT, seperti website yang ada di perusahaan tersebut. Yang keempat, staff development, education and retention. Staff yang di dalam juga ikut membuat image yang baik tentang produk yang ada dari perusahaan itu dan memberikan edukasi untuk memperkuat iklan kita itu. Yang kelima, managing external relationship, vendor selection and management. Yang keenam yaitu managing improvement and change, mengubah atau memperbaiki iklan dari yang tradisional menjadi digital. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-12 ada digital marketing 4, membahas tentang strategi digital marketing pada perusahaan. Yang pertama ada segmentation. Market research, peran IT dibutuhkan, mengumpulkan data sehingga nanti mampu mengidentifikasi kebutuhan customer dan mampu mendefinisikan segmen pasar yang tepat. Yang kedua ada target marketing,
bisa mengetahui customer sesungguhnya sehingga customer puas menggunakan produk dari kita. Mengetahui segmen mana yang paling berpotensi dan yang kurang berpotensi. Yang ketiga ada positioning. Mengidentifikasi proposisi untuk setiap segmen. Bisa membandingkan brand kita dengan brand lain, mengetahui apakah segmen kita sama dengan segmen yang lain sehingga kita mengetahui posisi kita sudah bagus atau tidak. Yang keempat ada planning. Membuat perencanaan secara matang, yaitu dengan mempertimbangkan biaya yang akan digunakan untuk membuat iklan sehingga menghindari adanya kerugian akibat salah membuat keputusan dan perencanaan yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Pada pertemuan ke-13 ada digital marketing yang kelima, yaitu sebelum digital marketing dilakukan, maka terlebih dahulu melakukan ES test atau Electronic Solving Test. Nah, Electronic Solving Test ini ada 3 jenis yang bisa dilakukan. Yang pertama ada product karakteristik, yaitu mengetahui karakteristik dari produk kita apakah customer sudah cukup dengan melihat video atau gambar yang kita buat. Yang kedua, familiarity and confidence, mengetahui apakah produk kita familiar di telinga orang dengan memasang logo yang menarik sehingga logo kita tersebut mudah dikenal oleh orang. Yang ketiga, consumer attributes, memperhatikan riset pasar customer apakah ingin membeli online atau dalam bentuk fisik. Contohnya yang pertama yang relationship with company, yaitu ada new context berupa prospek dan existing customer. Yang kedua ada demographic segmentation, yaitu B2C dan B2B. B2C ini kita memperhatikan usia, jenis kelamin, kelompok sosial, dan lokasi. Sementara B2B ini kita melihat company size, industry serve, individual members of decision making unit. Yang ketiga ada psychographic of attitude segmentation. Kita harus paham resiko dari psikografiknya. Yang keempat ada value. Kelima ada life cycle stage, yaitu mempertahankan life cycle dengan bagus dengan menggunakan contoh yang sangat baik. Yang keenam ada behavior. Dengan adanya attitude dan preference, lifestyle dan psychographic demographic profile data unknown, kita bisa melihat mana calon customer yang betul-betul potensial sehingga ada feedback, yaitu punya interaktif sehingga ada komunikasi dengan customer dengan intens. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-14 digital marketing 6 yang membahas tentang karakteristik konsumen, yaitu yang pertama ada demographics, yaitu berupa umur, jenis kelamin, dan grup sosial. Yang kedua ada webographics, yaitu cara calon konsumen melakukan akses dan waktu yang dihabiskan untuk mengakses sesuatu. Misalkan menggunakan Facebook, kita bisa melihat engagement yang melihat dan menyukai iklan yang kita buat. Atau kita menggunakan Instagram, kita bisa melihat insight berapa orang yang melihat atau mengunjungi dari akun kita tersebut. Yang ketiga ada personals, dengan mengikuti public figure atau artis sehingga kita akan mudah melakukan endorsement. Selanjutnya ada consumer behavior models. Yang pertama ada information experience seeking behavior models, yang mencakup directed information seekers, mengetahui apa yang dicari dan tujuan kemana, dan mereka biasanya tidak berencana untuk membeli online. Misalkan ada seseorang yang mencari informasi tentang jadwal pertandingan dari sepak bola Manchester United. Nah, kemudian tiba-tiba muncul iklan baju dari Manchester United. Kemudian orang tersebut belum tentu ingin membeli baju tersebut karena orang tersebut sudah tahu di mana membeli baju Manchester United tersebut. Lalu ada undirected information seekers,
Misalkan ada orang baru dan tidak paham dengan IT, lalu lewat iklan, kemudian orang tersebut tidak sengaja mengklik iklan tersebut. Selanjutnya ada directed buyers. Nah, orang ini termasuk ingin mencari produk tertentu yang untuk dibeli. Lalu bargain hunters, yaitu pengguna suka membandingkan dengan melihat produk diskon dan berpotensial untuk membeli produk tersebut. Misalkan dari toko A dan toko B, dari barang A dan B merupakan barang yang sama, tetapi toko B melakukan diskon besar-besaran sehingga orang tersebut pasti akan memilih dari toko B tersebut. Selanjutnya ada entertainment seekers. Pengguna menggunakan internet untuk menikmati atau mencari hiburan seperti kuis, game puzzle, dan lain-lain. Yang kedua ada hierarchy of response buying process models, yaitu mencakup stage in buying process. Sebelum membeli, ada yang tidak mengerti ternyata ada produk tersebut. Lalu setelah mengetahuinya, kemudian dicari siapa yang menjual dan mengevaluasi, membandingkan dan mana yang paling bagus dan murah. Kemudian orang tersebut membelinya. Selanjutnya ada communication objective. Produsen atau supplier ini melakukan endorsement ke beberapa YouTuber sehingga mereka mereview dan kita merasa terbantu. Lalu ada internet marketing teknik, yaitu sehingga ads aggregator automated email reminder sudah jarang digunakan karena akan menjadi spam. Sehingga yang diperlukan adalah adanya interaksi dan feedback. Lalu kalau misalkan adanya pembelian, kita tahu teknik mana yang akan kita lakukan. Yang ketiga ada trust-based models, yaitu mencakup avoiders. Kalau ada iklan, email, atau disuruh isi kuesioner, biasanya customer cenderung tidak akan mengisinya karena membuang-buang waktu. Lalu ada self-directed, yaitu mencari sendiri informasi dan mempercayai keputusan sendiri. Misalkan kita ingin membeli produk tas. Nah, kita melihat sendiri produk tersebut, melihat review-review dari orang yang telah membeli produk dari toko tersebut, sehingga cocok, maka kita pasti akan membelinya dan mempercayai keputusan kita sendiri. Yang selanjutnya ada delegators, yaitu tidak mengerti dan hanya pasrah dengan mempercayai keputusan orang lain. Jadi kita memberikan orang lain kepercayaan, misalkan produk yang kita inginkan, tetapi orang tersebut mengajak kita ingin membeli produk tersebut. Jadi kita hanya mengikuti saran dari dia. Lalu ada validators, yaitu kita masih mencari, masih ikut-ikutan dari orang yang kita anggap bisa dipercaya. Misalkan kita ingin membeli suatu produk. Nah, kebetulan produk tersebut di-endorse oleh dari artis yang kita sukai atau dari YouTuber yang kita sukai, maka kita pun tertarik dengan melihat review dari artis tersebut. Sehingga kita bisa membelinya karena kita sudah percaya dengan apa yang disebutkan oleh dari artis tersebut. Sekian dari hasil rangkuman saya. Semoga dari apa yang saya rangkum tersebut bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Jika ada kesalahan dan pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.